Nah, jadi kalau bagian kalian yang jalan-jalan ke Kalimantan, kalau dibilang, oh gantangnya kamu, jangan langsung GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Lampau Banua. Ya, seperti biasa kita ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah mensupport kami, mensubscribe, memberikan like dan komentarnya. Kami ucapkan mudahan pian dapat rezeki yang banyak, selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan panjang lebar, kita langsung saja ke kosakata yang pertama. Intro. Kosakata yang pertama ini ada melandau. Mang Engot, melandau. Melandau kalau di dalam bahasa Banjar itu melandau. Iya, memang Ya, yang jadi- kita bahas malam ini kan bahasa Banjar. Langsung ke contoh versi bahasa Indonesianya dulu. Kita kasih tahu kalau melandau adalah kesiangan. Kesiangan bangun. Kalau kesiangan tidur bukan melandau namanya, tapi melayur. Melayur. Tapi Melandau bisa- melayur sama Bang lah. Melandau ada, melayur ada, artinya bangun kesiangan. Saat kita, nah kayak ini momennya pas nih bulan Ramadan seperti ini, kesiangan, lupa sahur, tiba-tiba bangun sudah jam 5 atau ketika orang azan subuh atau jam 7 atau jam 8 pagi, itu namanya kesiangan atau bahasa Banjarnya adalah melandau. Melandau. Satu versi betul di tempat sekali. lain bisa disebut dengan melayur. Melayur. Jadi bebagian pian nang bubuhan Banua, pian menggunakan yang mana nih? Melandau kah, melayur kah? Nah, mamun wadah ulun kalau biasa di tempat itu tempat ulun itu melandau. Memang melandau. Kalau di tempat ulun yang di kampung sana melandau, tapi kalau di sini sering mendengar melayur. Melayur. Oke. Melayur. Berarti melandau tadi artinya dalam bahasa Indonesia itu Kesiangan. bangun. Makanya bagi sahabat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, begadangnya hati-hati kalau sampai kesiangan. Contohnya Mang Ipong, melandau gimana nih contoh melandau? Melandau. Melandau itu kita malam kadang begadang. Apalagi kita sekarang itu kan bulan Ramadan ya. Ramadan banyak ibadahnya lah, panjang, ibadah Iya. malamnya panjang gitu. Tiba-tiba Bukan main HP ya. bukan main game. Berarti ibadah ya. Ibadah, gitu. nonton ini ibadah lah. Bisa juga. Hiburan. Hiburan. Ya hiburan. Jadi karena kita terlalu malam tidur, terlalu panjang bergadangnya, tiba-tiba kita nggak bisa bangun sahur terus kesiangan sampai pagi, maka itu disebut dengan melandau. Atau bahasa lainnya adalah melayur. Melayur. Tapi kita lebih pakai Melandau. ya, bukan ya. Melandau, ya. Melandau. Ya. Oke, sudah dipahami? Oke. Melandau, jadi buhan pian jangan sampai melandau, apalagi bulan puasa ini tadi sudah yang Yur. disebutkan Mang Engot ya. Nanti jebol puasanya. Oke, lanjut ke kosakata yang kedua. Yang kedua ini ada manggantang. Manggantang. Tapi sebelumnya, Mang Ipong, kita minum kopi dulu. Kopi, oh my lah. Bukan sponsor kan? Bukan, ini Masih modal sendiri. produk kita sendiri. Warnanya kuning. Cocok. Ini karena malam hari kita minumnya kopi. Kalau Kopi. siang Kalau siang puasa, Iya. nggak bisa minum. tadi Oke. apa Mang Engot? Yang kedua adalah apa tadi? Manggantang. Menggantang. Oke. Menggantang. Manggantang ini biasa dipakai untuk satu kata aja sih. Satu kata menggantang. Untuk hari keadaan dalam panas. Panas, yang berarti siang hari. Ya. Siang hari terik matahari yang sangat panas, maka orang Banjar bilangnya itu panas menggantang. Artinya harinya itu bersangatan panas. Sangat panas, maka disebut dengan menggantang. Harinya menggantang, bener panasnya aja. Asa anak pacah aku puasa. Nah, ini nih hati-hati. Iya. Jadi tips bagi kalian yang panas atau karena terik matahari yang menggantang bahasa Banjarnya tadi, supaya puasanya kuat, jangan berjemur di halaman rumah. Jangan terlalu Ya, panas. jangan terlalu berpanas-panasan. Nanti bisa jebol puasanya. Nah, tapi kalau menggantang, kalau bukan dua kosakata ya yang jadikan satu, tapi ini memang satu kata menggantang. Menggantang. Kalau gantang
Gantang itu biasa kalau di Kawannya tempat centang. ulun itu untuk Takaran. takaran Gantang. beras atau benih. Ya gantang. Bukan gantang yang cakep tuh kan? Bukan, itu ganteng. Ganteng. Nah, jadi kalau bagian kalian yang jalan-jalan ke Kalimantan, kalau dibilang, "Oh, gantangnya kamu." Jangan langsung GR. jangan himong kalau bahasa kita. Ya, itu, Bang. jangan GR, jangan senang dulu. Kalau gantang pakai A, berarti gantang itu suatu ukuran black-blackan benih kan, padi atau gabah untuk mentakar. Apa Bang? Instruksi. Oh, 5 liter. Berarti satu gantang tuh 5 liter. Oh, itu ada ukuran. Sagantang, 2 gantang. Lagu Bunga ulang. dan kumbang. Itu lagunya Bang lah? Iya. Itu lagu Banjar lah? Gantang 2 gantang 1000 bunga. Oh, 1000 bunga. Minyak harum. Ya, jadi kalau kalian yang ada di sana jalan-jalan ke Kalimantan dibilang orang sini, "Oh, gantangnya kamu." Jangan pede dulu, jangan GR dulu. Itu bisa kalau mimiknya mencurigakan bisa dibilang itu bisa mengejek lah. Iya, muka kamu gantang. Gantang berarti mirip Berarti dengan takaran. Iya. Takaran beras yang ukurannya itu 5 liter tadi gantang. Tapi kalau ganteng, nah itu cakep. Iya. Ganteng. Tapi kalau gantang itu ukuran ya, jadi jangan pede dulu kalau ketika jalan-jalan di sini tiba-tiba kamu ganteng. Jadi banget. supaya mengerti kalau kita dalam bahasa Banjar itu menyebut ganteng itu biasa kita pakai itu bungas. Ya kan? bungas, cakep, Cakep. ganteng, ganteng, Ganteng. ganteng. Bungas. Kalau kami biasanya bungas, Iya. bungas, bujur bungas atau langkar, Langkar. Nah, cakep. Langkar. berarti ganteng lah. ganteng itu Kalau dalam orang bahasa Indonesia. kalau di tempat kami itu bungas, Ya. cakep apa? Bungas, langkar, ada kisah puting, bengkeng. 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 Tapi bengkeng ini lebih umum lah Bang lah. Lebih kepada pakaian rapi, Iya, itu bisa style ya kan? stylenya rapi. Nah, itu bisa disebut dengan langkar. Tapi kalau ganteng atau cakep atau bungas tuh lebih kepada looks apa? Paras tubuh. Iya. Nah, oke, dapat dipahami? Layo mengingat kita. Oh, beli Ayo kakak. kemana? Belikan minum dulu. Lapah pian bepandir. Han. Jadi berarti bisa disimpulkan tadi menggantang itu biasa kita Panas. pakai untuk hari yang bersangatan panas. Terik matahari yang pesantren panas. Oke, sekarang kita next aja mungkin sudah dipahami ke kosakata yang ketiga. Yang ketiga ini ada balokup. Balukuk. Balokup. Balukuk itu apa, Mang Ipong? Balokup itu apa ya? Betungging bukan ya? Ya betul. Lain betungging itu burit. Betungging itu burit. Balukuk. Balokup tarik selimut. Besembungkun bukan juga Bukan, berarti. besembungkun di Indonesia. Apa ya? Apa Bang Udin balukup? Belukup tuh ya belukup di rumahnya kayak orang Berdiam, berdiam. begana, Begana. atau balukup kalau di tempat ulun, kalau balukup ini sudah berhubungan dengan tidur nih. Nah, posisinya lebih kepada posisi Bisa juga belukup tuh. tidur. Nah, kayak gini nah. kayak- Jadi di meja waktu kita belajar ngantuk atau guru menerangkan atau kayak gini. Nah, itu bisa disebut dengan balukup. Iya. Jangan balukup jakena tak guring. Nah, kayak gitu. Biasa kan kalau bulan puasa itu malas-malasan kan? Malas-malesan. Nah, kayak gitu. Kayak gini balukup. Nah, biasanya yang sering sekolah, yang ada pengalaman di sekolah, ketika guru menerangkan, kalian asik balukup. Nah, itu, Balokup. itu pasti ngerti arti balukup. Tapi Iya, bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin kosakata translate secara versi Indonesianya yang full, mungkin kami belum mendapatkan. Tapi praktek langsung ya kayak gini. Balokup. Nah, itu namanya balokup. Entah itu kurang konsentrasi bisa juga. Bisa kita- juga mengantuk karena puasa, dia faktor kelelahan, faktor malam full beribadah, atau ketika belajar atau ketika rapat bisa juga Iya bisa. ngantuk lalu belukup. Balokup. Di meja. Nah, itu namanya belukup. Balukup. Hmm. Oke, dapat dipahami, ngerti kan? Kalau nggak ngerti kasih komentar di bawah atau yang bisa mentranslate ke bahasa Indonesia yang lengkap, kasih translate, kasih komentarnya. Kami akan ucapkan terima kasih. Semoga pian cepat sugih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sugih pulang. Sugih, pokoknya kan pasti mau lah kalau Sugih kita doakan Sugih. Sugih. Pasti senang. Kaya berarti kan? Kaya. Oke. Lanjut Amang Ipung ya. Tadi langsung praktek. Ada paham pian. Berarti kita lanjut ke kosakata yang keempat. Yang keempat. Yang keempat ini ada baranai. Baranai. Baranai biasa kita pakai itu kalau orang di sebelah rumah misalkan ribut, itu kita langsung tegur kan. Ya kita tegur. Baranayan bang, jangan tapi ribut. Jangan tapi Nah, berarti
berdiam-diam, Mm-mm. bersunyi-sunyi gitu kan, berenai. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, berenai. Tapi kalau berenai ini bisa suara, bisa tingkah laku, nggak ngapa-ngapain, Oh iya, iya. jangan Tingkah berisik, laku ya macam-macam. Berenai bisa diam, ya. Mm-mm. bisa tadi nggak ngapa-ngapain, artinya dia tahu. Bisa kita dalam bentuk teguran tadi. Teguran. Nah, jadi berenai ini intinya nyuruh orang tuh jangan ribut lah. Lawan daripada kata ribut tuh berenai. Nah, tahu kan kalau ribut tuh kan berisik. Berarti kalau berenai ini lawan kata berisik. Tapi kalau berenai ini bisa digunakan berenai secara diam, Tingkah laku. tingkah laku tidak ada pergerakan, aktivitas atau suara. Iya. Berenai, jangan banyak pender ya. Iya. Diam, jangan banyak omong. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi silahkan bagi kalian yang kurang paham, dipahami lagi ya. Berenai. Beranai, bujur. Beranai. Jadi beranai hanya rejam dengar jualan. Oh, hanya aja lah. Hanya aja. Bang di tempat pian apa? Beranai sudah jarang dipakai. Kalau sekarang itu ya diam itu aja. Oh, diam. Diam, jangan tapi Oh, berarti berenai jarang digunakan di sana? jarang. Iya, jarang. Biasa juga digunakan itu bagana. Oh, kalau bagana itu lebih kepada perbuatan sudah, lebih kepada apa? Tindakan. Tingkah laku. Kalau bagana itu kan diam, cuma diamnya tuh menahan orang untuk tidak melakukan sesuatu. Bagana di situ aja, artinya kamu diam aja di situ, jangan kemana-mana. Berarti kan kepada orangnya. Tapi kalau kayak suara kan nggak bisa kan? Suara bagana, baganaan nggak bisa Oh, kan? iya. Ya, jadi kurang Berarti nyambung. kalau beranai itu bisa dua penggunaan. Ya, dua penggunaan, bisa beranai orangnya jangan ngapa-ngapain tadinya, atau suara jangan berisik, beranai-ranai. Orang lagi sakit di sebelah, artinya jangan ribut. Ada orang lagi sakit di sebelah. Oke? Oke. Dapat dipahamin? Siap. Minum Sudah dulu. sangat paham. Kan ada kegampangan. Oke, lanjut kita ke kosakata bahasa Banjar yang kelima. Yang kelima. Oke, yang kelima ada balalah. Balalah. Balalah ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu bajalan. Bajalanan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Atau kalau sekarang tuh lagi momen bulan puasa sore-sore namanya ngabuburit. Ngabuburit lah. Ngabuburit. Tapi kalau balalah ini kan lebih umum. Jalan-jalannya tuh bisa sore, bisa pagi. Artinya dia jalan-jalan lah. Oh Ya. iya. Kalau ngabuburit Kalau kan ngabuburit- dikhususkan untuk bulan puasa Ya, jalan-jalan sore. Sambil nunggu-nunggu ajan maghrib. Hmm. Lalu dia keliling-keliling, bisa cari takjil, bisa cari tempat bukaan yang gratisan, bisa juga nyari nongkrong santai lah, intinya nunggu beduk, jadi jalan-jalan dulu sore. Nah, kalau kami di sini nyebutnya itu aktivitas seperti itu disebut dengan balalah. Balalah. Tapi lebih umum, nggak tertentu untuk bulan puasa aja atau ngabuburit yang cari takjil tadi atau cari bukaan puasa. Nah, tapi balalah. Ada lagi satu sebenarnya. Apa itu Mang Ed? Bakujuk. Kujang kujuk, Kujuk. kujuk sama kujuk. Ada lagunya kan? Apa? Kereta malam. Jugi-jagi. Bukan itu. Kujuk. Itu sebagai tambahan musik. Oh, tambahan musik. Juki-jaki juk. Kujuk. Bukan bahasa kita yang Nah, dipakai. kalau waktu dulu kan itu kita waktu kuliah itu kan tugas akhir ada namanya KKN. Orang kampung pernah ini kita bilang apa? Bukan dosen kan. Jangan nanti kalau KKN nanti kujuk narai aja. Artinya jangan cuma jalan-jalan, artinya kerjakan tugas sebagaimana mestinya. Oh iya. KKN kan. Artinya tadi kalau kita balalah atau kujuk-kujuk itu jalan-jalan tanpa tujuan seperti itu Mang Ed. Boleh jadi, boleh juga ada tujuan. Yang intinya dia jalan-jalan lah kemana kemari, melanglang buana lah. Melalang buana atau melalang buana. Melalang buana itu binatang abang, buana tuh melanglang buana. Melanglang buana. Bahasa Indonesia. Melanglang buana. Ini ada orang Indonesia nih yang di luar sana. Buana itu nama binatang kah? Melanglang buana. Ada satu lagi Bang Erun yang yang kada dapat binatang apa atau apa gitu. Ini apa? Ngajak kita kelimpanan tuh nah. Kelilipan. Mataku picak apa? Tantadu. Tantadu menyubarang ya mata hatu picak, mataku tarang. Biasanya kalau kita kelilipan kan ada dilakukan waktu kecil tuh. Matanya kan sambil ditarik-tarik kayak gini kan. Apa lagunya tadi? Jet tantadu, mata hatu picak, mataku tarang kayak gitu nah.
Tantadu manyu barang, mata hatu picak, mata kutarang. Tantadu itu binatang atau apa gitu. Jadi bagi kalian bagian orang Banjar atau orang Banua yang tahu lagu ini mungkin ada historis tersendiri. Tantadu itu apa gitu nah. Terus terang saya sendiri masih belum tahu tantadu itu apakah jenis binatang atau jenis makhluk astral atau apa gitu sejenisnya. Kasih komen lah. Tantadu. Aduh, sudah layau kemana-mana tadi. Yang belalah tadi simpulkan Bang Ipong. Jadi yang belalah tadi artinya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia atau maksudnya ya, Ya, maksudnya aja langsung. Maksudnya itu jalan-jalan, entah itu jalan-jalan. jalan-jalan sore atau siang ataupun pagi seperti Ya, itu. benar sekali. Oke, tak terasa kita sudah berkeringat karena di sini maklum masih belum ada AC-nya. Mau dipasang kipas angin takut suaranya berisik. Jadi kami menahan panas demi konten kalian telinganya lebih enak mendengarnya supaya suaranya jangan berisik lah. Supaya lebih fokus juga kan. Oke, sudah 5 kosakata Ipong, silakan ditutup. Baik, terima kasih sudah mendukung channel kami Lampau Banua. Terima kasih juga tadi sudah disampaikan juga sama Mang Ingot. Terima kasih sudah yang subscribe juga. Iya, yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Semoga video ini menghibur dan kedepannya mudah-mudahan makin sukses untuk menjadikan sebuah hiburan yang apa ya? Yang bisa diambil faedah lah. Iya betul sekali. Untuk kita semua, apalagi yang di luar Kalimantan Selatan. Betul sekali. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.